Awal cerita dimulai di sebuah gedung. Sebuah gedung di sini bukan gedung biasa. Ini adalah gedung super elit pengadilan militer. Terdakwa harap berikan pernyataan terhadir Anda. Keadilan harus ditegakkan untuk semua orang. Setelah menjabat menjadi direktur selama berapa puluh tahun, ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Aku selalu menemukan rasa tidak bersalah dari orang yang salah, dan kali ini tidak ada bedanya. Tapi pada kenyataan, satu kata saja dapat mengubah keputusan. Tindakan terdakwa bukanlah kesalahan yang remeh. Tindakannya selalu merupakan tindakan kejahatan yang melecehkan kaum perempuan, kata sang jasa penuntut umum. Menurut saya, kesaksian korban yang konsisten serta adanya bukti yang konkret, penuntut meminta hukum untuk terdakwa kurungan penjara selama 7 tahun. Pembela Anda sekarang bisa menyajikan pernyataan akhir Anda. Baiklah, yang terhormat, dan akulah yang punya kuasa untuk membatalkan sebuah keputusan yang dengan satu kata, yang mulia, namanya Jung Dang-yu. Tangisan korban tidak bisa dianggap sebagai bukti. Lalu di sini beberapa saat kemudian ada orang yang minum-minum Amer langsung marah-marah. Jika bukan karena pengacara Jul, kasus pasti akan lebih rumit lagi. Kata pengacara senior di sini. Rupanya mereka sedang minum-minum Amer dan makan-makan di angkring Yogyakarta. Aku juga tidak menyangka hal itu, Pak. Tapi keputusannya belum final sih. Kami serahkan sidang berikutnya kepada Anda, pengacara Jung, kata wanita cantik yang molek ini. Apa kamu sudah memikirkan penawaranku? Penawaranku ini adalah menjadikanmu sebagai hukum di perusahaan kami. Aku sudah melihatnya dengan pasti. Kondisi seperti ini pasti akan lebih banyak daripada firma-firma hukum lainnya. Aku sangat berterima kasih atas penawarannya tersebut, Pak. Tapi firma hukum kami memiliki peluang yang sangat besar. Jadi, aku tidak berencana untuk resign dalam waktu dekat ini. Oh, ayolah, nak. Kenapa kamu langsung menolak tawaranku sih? Pikirkan dulu. Janganlah seperti itu. Aku sudah memaksakan hotel khusus untukmu untuk menginap loh. Anggap saja hadiah kecil dariku. Jadi lihatlah dulu baru memutuskannya. Dan waktu berlalu di sini sang MC masuk ke dalam rumahnya atau hotelnya. Berapa jam aku minum tadi ya? Rasanya sudah lama aku tidak minum Coca-Cola seperti itu. Aku harus segera mandi dan kenapa ada woman di sini, anjir? Oh, apakah ini hadiah untukku? Nah nih, sang MC kita langsung tercengoh dengan hadiah yang diberikan oleh senior tadi. Katanya Pak Tua itu kamar hotelnya hanya untuk seorang kan? Tetapi kenapa di sini ada woman yang untukku? Apa ada kamera tersembunyi nih di sekitar sini? Siapa tahu aku cuma dijebak. Apa ini? Kenapa dia membawa kertas untuk ditilik? Apa kamu bilang apa? Rupanya di sini wanita ini bilang aku adalah sebuah hadiah. Hadiah? Tunggu dulu. Bukankah kamu sekretaris yang bersama kita tadi? Apa maksudnya orang tua ini? Ini sebuah pemberian untukmu. Nah, Engso, sekretaris Hanam Group.
Anjir, rupanya ini penyogokan gratifikasi. Anjrot. Hah. Dari lipstiknya lalu ditulis tangan di kartu ini. Ya, aku tidak boleh membukanya kan? Ini sungguh berbahaya. Batin sang MC yang malu-malu tapi mau pengen enak-enak. Pengacara Jung, tampaknya sang MC membuka hadiahnya. Anjrot, enak banget ini. Setelah paginya di sini berlalu, ini bukanlah hadiah yang buruk menurutku. Pagi itu sang MC kita sudah ngantor. Setelah peperangan tadi malam di sini. Ini benar-benar hadiah yang luar biasa. Tetapi nampaknya ada telepon masuk. Dulut. Oi, ya Pak, ada Pak. Aku sudah menerima hadiah yang Anda berikan. Tapi tidakkah begitu spesial? Sangat disayangkan. Tapi aku harus menolak tawaran Anda. Tampaknya sang MC sudah mengetahui bahwa enak-enaknya ada yang merekamnya. Dan tolong jangan gunakan kamera tersembunyi lagi. Kecuali jika Anda benar-benar ingin melakukan tindakan kejahatan, Pak. Benar saja, ada kamera yang akan memeras sang MC kita ini. Tetapi di sini sang MC mengetahuinya. Berpindah tempat di sebuah perusahaan farmasi. Antri Jung Dong Yung alias pengacara Dung Dong Yung di sini kantor sang MC kita. Dia pun sudah sampai memasuki kantor. Hei, di mana kau kemarin? Apa yang sedang kamu lakukan sehingga tidak mengangkat teleponku sih? Kemarin aku minum-minum bersama Pak Park. Itu masalah kolega. Dan dia juga mengajukan tawaran untuk bergabung ke dalam perusahaannya di bagian hukum. Jadi kamu mau resign dari kantor ini? Kata wanita cantik ini. Tentu saja tidak. Aku sudah nyaman berasa di sini. Tidak mungkinlah aku bisa meninggalkan tempatku begitu saja. Hei, dengarkan. Lupakan jika itu dan segera persiapkan dirimu untuk pertemuan selanjutnya. Ada seseorang wanita yang mencarimu sejak kemarin. Ya, baiklah, masuklah, kata sang MC. Dan rupanya ada yang menemuinya. Pengacara Jung Dong Yun. Ya, saya pengacara Dung Dong Yun. Ada apa nona? Doyun, rupanya sang MC baru sadar dan menoleh ke arah wanita itu. Sudah lama tidak bertemu. Tampaknya wanita ini sangat aduhai molek. Anjrot, apa kamu masih ingat aku? Iya, aku. Tentu saja aku masih ingat. Lagi pula wanita inilah yang membangkitkanku untuk menjadi pengacara. Dan cerita utama di sini baru dimulai. Sudah 20 tahun berlalu. Top or ranks domestic adopt agency. Rupanya ini kisah masa lalu. Di luar rumah aku bisa mendengar anak-anak lain bermain bola. Sedangkan aku hanya membaca buku di dalam rumah. Aku menjalani kehidupanku hanya seperti ini. Tapi suatu hari, apa itu anaknya? Bukankah anak itu terlihat sangat cerdas, Pak Kim? Seorang yang belum pernah aku lihat datang di hadapanku. Dia terlihat kurang sehat. Aku dengar dia menyelesaikan pendidikannya hanya sampai SD. Kata orang isi sini. Siapakah mereka? Hanya 3 bulan. Aku akan memberimu waktu selama 3 bulan. Jika kamu bisa menunjukkan kemampuanmu menjadi orang yang pandai di bidang hukum, aku akan segera mendaftarkanmu secara resmi untuk menjadi anak angkatku. Tampaknya orang ini mau mengangkat sang MC kita waktu kecil menjadi anak angkatnya.
Apa kamu sudah mengerti, nak? Sayang, kenapa kamu terburu-buru? Oh, tolong jangan katakan itu di depan anak kecil, kata wanita ini. Kamu mungkin akan lupa setelah melihat anak-anak ini sebentar, tapi kita berhasil menemukan orang yang cocok untuk menjadi pewaris kita. Tampaknya kedua orang ini sedang mandul alias tidak punya anak. Dan pakaian macam apa itu? Hah? Kenapa kamu memakai pakaian yang tidak pantas saat berada di luar rumah? Itulah alasan kenapa aku tidak mau bersamamu di atas ranjang. Aku sudah jauh-jauh datang ke sini untuk mencari seseorang yang bisa melanjutkan tugas keluarga. Kenapa? Dia terlihat cantik sekali, kata sang MC waktu bocil. Aku bahkan belum pernah melihat wanita secantik dia, kata bocil ini. Kamu anak yang jujur ya? Terima kasih Dayun, namaku Han-Jian. Wanita ini, mulai sekarang aku akan menjadi ibumu. Ibu? Iya, aku akhirnya punya keluarga dengan diadopsi oleh kedua orang itu. Dan punya ibu yang sangat cantik. Mulai sekarang ini kamarmu, nak. Bagaimana? Apa kamu menyukainya? Dan Dang Yung pun langsung tercengoh melihat kamarnya yang baru penuh kemewahan. Iya, aku suka ibu. Aku selalu tidur bersama anak-anak di panti lainnya saat di panti asuhan, tapi sekarang aku punya kamar sendiri. Apa maknanya tidak enak? Ulang, apakah makanannya tidak enak? Kamu sepertinya tidak menyukainya. Makanlah ini. Tampaknya di sini juga ada anak kecil, ialah perempuan yang bernama entah disebut-sebutkan. Ini, tomat. Lucunya Jena ini, kamu pasti menyukai kan kakakmu ini. Sepertinya dia memberiku ini karena aku tidak suka makan itu. Rupanya tomat kecil ini sebagai hadiah pemberiannya kepadaku. Tapi aku juga mempunyai seorang adik perempuan. Selain itu, untuk ingin lebih dekat denganku, ibuku selalu tidur bersamaku. Bibi dan Jena selalu tidur di setiap malam sampai paman pulang dari kantornya. Mungkin itu karena aku butuh kasih sayang dari orang tua. Tapi kebahagiaanku tidak berlangsung lama. Nilaimu hanya 91. Aku bahkan tidak melihat ada potensi dari dalam dirimu. Sepertinya orang tadi atau ayah angkatnya tadi temperamen parah. Aku sudah memberimu kesempatan dan kamu sudah menyia-nyiakannya, nak. Aku ini seorang politisi. Di dunia politik terlalu banyak yang saling senggol menyenggol, saling tuduh menuduh, dan suka menyebarkan berita bohong alias hoak. Itulah sebabnya aku membutuhkan anak untuk menjadi pengacara yang setia denganku. Ya, dukunganku padamu mulai menurun nih. Dan aku tidak mampu mencarikan pewaris yang lebih baik, katanya sambil ngerokok Ji Samsu di sini. Tampaknya sang MC pun tertekan dengan target yang tinggi. Apa pentingnya menjadi pengacara sehingga memarah-marahi anakmu di jam segini? Tampaknya wanita ini pun membelanya alias ibunya. Astaga, kamu bahkan merokok di depannya. Itu perbuatan yang terpuji. Apa kamu sudah lupa mengenai perjanjian kita? Mengabduksi anak bukanlah pilihan yang bagus. Nilainya 91 sudah cukup baginya. Kita juga punya masih Jena. Apa ada jaminan bahwa dia berpotensi menjadi pengacara? Bahkan jika dia bisa menjadi pengacara, saat itu aku sudah pensiun dari dunia politik.
kata paman ini. Kenapa kamu terus-menerus bertingkah seperti ini sih? Aku sudah menjadi ibunya Doyun. Hah? Sambil berteriak di sini wanita itu kepada sang laki-laki. Tampaknya di sini sang laki-laki marah total. Diam! Deng! Tidak, jangan sampai aku mengulang kata-kataku lagi. Nah, buang dia sekarang juga. Tambah marah laki-laki itu. Dan benar saja, bisa hidup bersama keluarga berakhir begitu saja. Di balik semua ini, aku hanya manusia kecil yang diperlakukan tidak adil, masuk ke dalam panti asuhan lagi. Ibu tidak bermaksud seperti itu. Maafkan aku karena tidak bisa melindungimu. Sambil menangis dan memeluk sang MC kita. Kehilangan keluarga dalam sekejap. Maaf anakku. Aku telah memutuskan untuk menjadi seorang pengacara dan membuat mereka menyesal karena telah membuangku. Karena aku masih trauma dengannya. Traumaku terjadi tidak hanya sekali maupun 2 kali. Untuk apa Anda datang ke sini? Kembali ke waktu ini. Iya, aku ingin melihat kabarmu. Oh, Bibi masih terlihat cantik seperti dulu. Ya, terima kasih Bibi. Bisa langsung ke intinya saja. Ya, aku minta maaf. Sambil menggerebkan kepala. Orang yang aku benci tapi aku juga sangat merindukannya. Batin sang MC. Ya, pamanmu masuk penjara karena kasus suap. Karena kasus suap dia. Aku sudah mendengar mengenai dirimu. Aku hanya bisa mendukungmu dari jauh. Tapi aku senang bisa melihatmu menjadi pengacara yang hebat. Aku mungkin tidak tahu malu, tapi karena semua asetnya disita, aku tidak punya pilihan lain selain meminta tolong kepadamu. Kamu wanita yang luar biasa. Aku berencana untuk menolakmu dengan sopan dan memulangkanmu. Tapi apa kamu tidak bisa membaca situasinya? Sambil di sini tampaknya sang MC mulai sedikit meradang. Bibi, apa kamu tahu berapa biaya menyewa pengacara sepertiku? Aku begitu penasaran. Biaya? Dan wanita itu pun terkaget, tercengoh super duper. Anjir, menyewaku untuk menangani kasus karena pernah menjadi keluargamu. Tapi apa itu tidak membuatmu merasa malu? Berapa jauh wanita ini yang selama ini aku benci? Jika aku menjadi pengacaranya untuk orang itu, apa yang bisa kamu lakukan sebagai bentuk balasannya? Itu. Dan kehilangan satu itu juga, apa akan runtuh? Oh ya, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Aku tidak akan memperkaosmu, jadi tidak perlu takut. Sebagai balasannya, aku ingin menjadi keluargamu lagi. Bagaimana? Apa? Dayun, maksudmu apa sih? Aku selalu rindu dengan kehangatan pelukanmu. Aku ingin kembali bersamamu lagi. Kamu pasti bisa melakukannya, kan? Sembari dipeluk seolah-olah wanita ini adalah harapan hidup sang MC kita. Di mata sang MC, rasa kekesalan dan kecintaan bercampur aduk sehingga dia pun bingung. Ibu, siang itu di Seoul, Korea Selatan, udara terasa panas seperti biasanya. Apa-apaan kamu ini, Kamu sudah gokil ya, Kondisi firma hukum sedang tidak baik-baik saja dan kamu ingin mengambil cuti untuk liburan. Dan selagi kita punya batasan, kamu sudah gila ya. Bukan begitu Sanbe. Selama ini aku terus bekerja tanpa mengambil hari liburku, bukan?
Jika kamu menuntut untuk terus bekerja, bisa-bisa aku pindah ke perusahaan lain. Ingatlah bahwa perusahaan ini sangat membutuhkan orang sepertiku. Nani, aku akan mengambil mobilku jam lagi. Jika masih ada pekerjaan yang penting, aku akan segera mengurusnya. Tenang saja, aku tidak akan pergi kemana-mana kok. Baiklah, aku akan menerima karena kamu memang punya kemampuan seperti itu, kata wanita ini. Tapi dengan satu syarat, setelah kamu kembali dari liburanmu, kamu harus segera mengerjakan tugasmu. Bahkan kasus sesulit apapun itu, mengerti? Ya baiklah, terima kasih Sanbe atas izinnya. Langsung dicipok saja. Dasar bodoh, Koi masih ada di kantor. Jangan begitu dong. Dan apa hubunganmu dengan wanita itu yang bernama Han Jihan? Tanya wanita cantik itu. Dia ketika aku masih kecil dulu. Dia pernah menjadi ibuku selama 3 bulan. Apa? Oh, dan rupanya wanita itu tercengoh dengan perkataan sang MC kita. Berpindah tempat di sebuah gedung. Di sini tampaknya dia sedang datang. Saya adalah pengacara Jong Dang Yu. Hah? Apa? Kamu akan menjadi pengacaraku? Kata laki-laki yang sudah membuangnya 16 tahun yang lalu. Jing Dang Yu, siapa kamu sebenarnya? Aku belum pernah melihat maupun mendengar namamu. Sepertinya Anda tidak mengingatnya setelah melihat wajah atau nama saya. Aku adalah anak angkat Anda dulu yang Anda buang. Nani! Dan supaya di sini laki-laki ini super tercengoh dengan perkataan sang MC kita. Kamu pikir aku akan langsung percaya denganmu? Hah? Tidak mungkin. Malah tambah super tercengoh. Kamu dan laki-laki itu hanya bergetar sedih mengeningga. Anjir, menahan rasa yang dulu penyesalan sangat mendalam. Anda sudah mengingatnya? Kamu bocah itu, kamu hanya beruntung bisa menjadi seorang pengacara. Jangan sombong kamu. Itu dulu, tapi sekarang sudah berbeda. Lagi pula, Anda tidak bisa mengubah apapun. Jika bukan karena permintaan istri Anda, saya tidak sudi menjadi pengecara Anda. Apa? Istriku? Sialan kau. Rupanya emosi bercampur diaduk di dalam kepala laki-laki itu. Paman, apa Anda tahu kemana saya akan tinggal mulai saat ini? Saya akan tinggal bersama istri dan anak Anda. Saya sudah memutuskan untuk tinggal bersama mereka di rumah Anda. Anda mengerti? Tidak seperti Anda, saya pastikan akan membuat istri Anda bahagia. Maksudku begituan. Super tercengoh di sini sang laki-laki karena Anda seorang impoten kan, kata laki-laki yang MC kita ini. Berpindah tempat di sore hari di pantai dekat suasana romantis. Di sini sang MC pun pulang dari mengunjungi ayah angkatnya itu. Dan sampailah dia di rumah yang pernah aku tinggali dulu. Rumahnya bisa kulihat dari jauh. Aku seperti bernostalgia di rumah ini. Wah, sudah lama ya aku tidak kesini. Apa hanya aku yang berubah? Apa memang rumah ini juga berubah? Tidak, pohon itu masih ada di halaman depan sewaktu aku masih kecil. Tung tong, assalamualaikum. Ceklek. Iya. Oh, kamu sudah datang, nak. Ya. Kamu baru lama atau sudah sebentar? Oh, aku baru datang, di.
Ah, Bibi, ayo masuk, jangan malu-malu. Cuaca hari ini bagus sekali ya. Iya, wah, rumahnya tidak berubah. Iya, dan sepertinya sang MC kita melihat pemandangan yang aduhai beautiful. Aku samar-samar masih mengingatnya. Tidak ada yang banyak berubah di rumah ini. Aku begitu merindukannya, tapi aku agak merasa aneh. Jena sedang mengikuti program studi di luar negeri. Mungkin bulan depan dia baru kembali. Oh, begitu ya, Bibi? Tapi adik perempuan itu berkuliah di luar negeri. Batin sang MC yang ngasih aku tomat kecil itu. Sekarang aku baru memikirkannya. Pasti dia sudah berubah. Aku akan membersihkan kamarmu yang akan kamu tempati, kata wanita cantik itu sambil naik tangga. Kamu bisa bersantai-santai dulu. Terima kasih, Bibi. Berpindah tempat di kamar sang MC. Kamarku yang dulu masih sama seperti 20 tahun yang lalu. Tidak ada yang berubah. Apa kamu sudah lapar? Kamu bisa makan di dapur. Apa dia juga ingin aku kembali? Batinnya. Aku sudah menyiapkan makanan untukmu karena kamu bilang kamu akan datang ke sini. Aku lupa dengan makanan yang kamu sukai sih. Akan kubuatkan sup kimchi saya. Sup ini adalah sup kesukaanmu waktu kecil. Kamu sangat pandai memasak, Bibi. Makanan ini lezat sekali. Aku, benarkah? Itu hal yang bagus. Iya. Apa dia memang membutuhkan kasih sayang dari sebuah keluarga? Batin wanita cantik itu. Ya, tapi kebanyakan dari mereka yang memiliki luka di masa kecil tidak bisa hilang begitu saja. Ini semua salahku. Dan benar saja sang MC sangat menikmati masakan rumahan itu. Sekarang aku punya kesempatan yang bisa aku lakukan dengan benar. Enak banget. Tapi ini tidak berlaku. Dan berpindah waktu di sini di malam hari. Sang MC pun mandi. Tampaknya itu sang Big Big Jihan di situ. Apakah kamu masih sibuk? Jangan terlalu memaksakan diri. Kamu bisa tidur duluan. Oh iya, kalau begitu. Esok kita bisa membicarakan mengenai kasus pamanmu kan? Tidak perlu khawatir. Malam pun semakin larut di rumah sederhana itu. Bibi Jihan pun tidur seorang diri. Han Jian, kenapa aku jadi seperti ini? Anak laki-laki itu sekarang sudah tumbuh dewasa menjadi pria yang super duper tampan. Kalau dipikir-pikir lagi, kenapa dia tiba-tiba ingin tinggal di rumah ini lagi? Kenapa aku merasa ada yang janggal ya? Dan tiba-tiba wanita itu tercengoh dengan pikirannya sendiri. Ibu, aku ingin tidur bersamamu. Duyun? Aku teringat waktu masih aku kecil tidur di kamar ini. Iya. Tampaknya Jihan pun terkaget. Kenapa tiba-tiba ingin tidur bersamaku? Batin wanita itu. Dan benar saja, sang MC kita pun ngorok di sampingnya. Aku harus gimana? Apa kamu sudah tidur? Apa aku harus pura-pura tidur aja? Batin wanita itu. Tidak, aku tidak ingin mengabaikannya. Belum. Oh, Bibi, lihatlah aku. Kenapa memang? Dan di sini sang MC malah tertimpa boba anjorot.
Ini sangat membagongkan. Aku ingin seperti ini sebentar. Aku harus menjauhkannya dariku, kata wanita itu. Aku selalu rindu dengan pelukanmu seperti ini, merasakan kehangatan lama yang hilang dariku. Tapi Dayun, kerinduan itu yang membuatku hidup sampai sekarang. Apa kamu begitu merindukanku, Batin Jian? Aku tidak tahu seberapa dalam lukanya di masa lalu. Maafkan aku, suamiku, batin wanita itu. Maafkan aku juga, Do Yun. Apa kamu sedang mencoba untuk menekanku dengan sebuah kisah sayang dari seorang ibu dan masa lalumu? Tidak. Tetapi sepertinya sang MC di sini mulai menyayangi ibunya. Kamu ngapain? Bukan seperti ini caranya. Aku tahu bahwa kamu selalu sendirian selama ini. Apa yang kamu maksud? Kamu tidak akan sendirian lagi mulai saat ini. Dayu, maksudmu apa sih? Mulai sekarang aku akan terus bersamamu, kata laki-laki ganteng itu sembari pergi dari kamar Jian. Sepertinya ini belum terjadi. Aku merasa keringat dingin dalam diriku. Anak ini tidak mungkin kan? Dan siang pun di sini berlalu. Pikiran ini, aku ingin keluar untuk sejenak meredakannya. Bukannya kita harus membahas kasus pamanmu? Intinya aku harus pergi sekarang. Sepertinya bosku ingin bertemu denganku. Aku menceritakan semua padamu jika aku sudah kembali. Baiklah, hati-hati di jalan. Kamu masih sok rasional, angkuhnya. Ya, kita lihat saja seberapa lama kamu bisa menahan semua ini, batin sang MC kita. Siang di pelabuhan Nanggok, jaraknya tidak jauh. Apa? Kamu tinggal bersama istri klien? Tenanglah. Ini hanya cara untuk menghidupkan kembali ingatkanku dulu. Dan juga, apa ada hal yang penting sehingga kamu ingin bertemu denganku? Jangan mengalihkan pembicaraan. Tunggu dulu. Sanbe, kamu bahkan tidak kuat minum. Kenapa kamu menghabiskan Coca-Cola di sini? Bodoh teing. Itu berbahaya. Wanita itu sangat cantik dan aduhai. Dia pasti akan melakukan sesuatu padanya. Ini benar-benar bahaya, batin Sanbe di dalam hatinya. Sudahlah, gak usah dipikirkan. Ayo, Sanbe, kamu tahu kan, aku tidak punya orang tua. Meskipun dia pernah menjadi keluargaku hanya dalam waktu singkat. Sanbe, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Apa kamu pikir aku akan percaya dengan hal itu, batin wanita cantik itu? Baiklah, aku mengerti. Jadi, hal penting apa yang membawamu? Kasus mengenai penyuapan di rumah sakit Lee Hanguk. Aku membawa frasanya yang berisi bahwa ini mungkin sebuah perangkap yang digunakan untuk menetapkan Direktur Kang Cheng Chul dari perusahaan Hanma Group. Jadi dia orang yang licik ya? Sepertinya laki-laki yang menyuapku itu. Aku tahu dia orang yang licik dan terlibat dengan dunia perpolitikan, batin sang MC di dalam hatinya. Ini dia bukti yang aku cari. Orang tua itu dia melakukan sesuatu yang bagus untuk kali ini. Berpindah tempat di sini di malam hari di pelabuhan. Tampaknya sudah pindah scene lagi. Astaga, dia siapa?
Oh, dia itu bosku. Kamu sudah melihatnya waktu itu kan? Oh, dia terlalu banyak minum. Aku akan membawanya ke kamarku sampai dia sadar dan aku akan mengantarnya pulang. Hah, baiklah. Biarkan dia tidur di kasurmu. Sanbei, tidak. Kamu masih bisa berjalan sendiri kan? Aku sudah mencoba menggerakkan kakiku, tapi kakiku lemas, kata wanita itu. Tampaknya di sini wanita Jin ini sangat cemburu dan tidak mau berkata apa-apa. Hah, akhirnya aku akan mengembalikanmu air putih. Ah, sebentar, jangan pergi, Dayung. Tetaplah di sini. Aku tidak mau jauh-jauh darimu. Sanbe, sepertinya kamu sudah abok-abok. Hah? Pasti aku tidak bisa menghentikanmu, Sanbe. Oke, kamu nantangin, aku beli. Tidak disengaja, setelah 15 menit kemudian, Jane ingin masuk. Dia sepertinya mabuk berat. Aku ambilkan air putih deh. Membawakan penangkal mabuk untuk dirinya. Endilalah, wanita ini malah tercengoh dengan apa yang dia dengarkan dan tangannya langsung gemetar melihat peristiwa pertempuran itu. Sepertinya air minum yang disediakan untuk sang MC malah dibalikan lagi ke kamarnya. Wanita ini dalam masa frustasi yang parah. Tentu saja, Dayun sudah menjadi pria dewasa pasti akan melakukan hal itu di belakangku. Kenapa juga aku memikirkannya? Tapi apa mereka berdua pacaran? Tanya wanita itu di dalam hatinya. Lagi pula agak keterlaluan jika mereka melakukan di rumah orang lain. Hari-hari panas pun dimulai dari sini. Setelah 30 menit kemudian, scene berpindah di dapur di sini. Tampaknya ada jendela kecil yang terbuka. Jihan pun tidak bisa bubuk malam itu. Meskipun ini rumahku, aku sudah mengizinkannya untuk tinggal di sini. Jadi, aku harus berhenti berpikir yang aneh-aneh lalu tidur. Tetapi nampaknya suara keenak-enakan itu tidak bisa membuat wanita itu tidur dan menjadikannya gelisah. Aku sudah mencoba untuk mengabaikannya, tapi tidak ada yang bisa aku lakukan. Dan terus berlangsung seperti ini. Ayo kita lakukan lagi, Sanbe. Lagi? Mau berapa kali lagi? Ya, setidaknya 3 kali lagi. Aku bisa menikmatinya ketika bersamamu. Memang kamu kenapa? Ya, lupakan saja deh. Nah, bagaimana kalau kita genjot saja? Dan di sini sang MC pun terkaget-kaget. Aku tahu dia pasti mendengarnya. Aku penasaran bagaimana reaksi besoknya batin sang MC yang mempunyai niat terselubung di sini. Dan benar saja di pagi hari yang cerah di rumah yang mewah. Maaf, aku jadi harus menginap di rumahmu. Apa kamu tidur dengan nyenyak? Ya, terima kasih atas tumpangannya. Tapi bagaimana dengan kasus suamiku? Ya, pengacara muda tampan ini akan memberitahumu semua padamu. Oh, begitu ya. Jauhilah Doyun. Dan rupanya wanita itu langsung terkaget dengan perkataan Sanbe. Tunggu bentar. Sepertinya kalian memang berpacaran. Tapi berhubungan kami sudah mengatakan hal itu. Apa tidak mungkin bahwa Duyun melihatku seperti itu juga? Jadi apa? Aku tidak berhak untuk memutuskan apa aku tertarik dengannya atau tidak. Apa? Wanita tua sialan ini mau bersaing denganku. Tweng, pertempuran buah melon terjadi di sini. Tampaknya Cina pun
merangkul tangan dari MC. Ikutlah denganku. Nani? Tunggu. Apa yang dia maksud? Masuk di sini ke kamar sang wanita. Apa Bibi jadi marah? Apa ini sifat Bibi yang sebenarnya? Saat ini aku tidak tahu alasannya, tapi kelihatannya dia benar-benar marah. Batin sang MC. Dan rupanya wanita Sanbe di sini pun terkaget. Aduh, dasar wanita peot, katanya sambil mengeplak kepalanya sendiri. Sialan, kenapa aku jadi deg-degan ya? Kata sang MC di dalam hatinya. Suasana hening di pantai selatan. Dan pedestrian yang sangat memukau. Mereka pun jalan-jalan di tepian sungai. Bibi, ada apa ini? Ya, sampai kapan kamu akan terus menggandeng tanganku? Maaf, aku tidak sengaja. Oh, ya awalnya yang bagus, batin sang MC. Aku tanpa sadar marah karena kata-kata wanita itu tadi. Ya, itu tidak perlu khawatir. Aku sudah memahami karakternya kok. Dia itu pemarah tingkat dewa dan alias disebut bojo galak. Dia itu memang seperti itu. Dia memang mempunyai kepribadian yang kasar dan asal ngomong. Tapi terkadang dia juga seperti orang bodoh. Tapi di dalam hatinya dia adalah orang yang baik. Tapi aku penasaran apa itu akan berdampak pada kasus suamiku. Tidak, abaikan saja dia. Dia itu memang bojo galak. Dia orang yang suka memisahkan antara kehidupan pribadinya dengan pekerjaan. Wah, udaranya sejuk sekali. Bangunan itu mengingatkanku. Aku sering pergi ke sana ketika aku masih kecil untuk semedi. Kamu ingin ke sana lagi? Berpindah scene di sini, di sebuah kota kecil, di rumah sang wanita. Oi, wanita itu langsung membawanya pergi. Dasar, sialan, kamu Chung Dangyu. Wanita itu juga membuatku kesal. Yah, dia langsung menurutinya begitu saja. Aku juga bingung. Tapi tidak masalah lah. Aku akan menanganinya kasusnya dengan cepat. Agar dia segera kembali lagi ke tanganku, kata wanita itu. Di sini pun Cia pun pergi dari tempat situ. Sialan, dia benar-benar mencurinya dariku. Batin di sini. Tampaknya sore pun berlangsung di tempat itu. Kejadian itu sepertinya memang sengaja diatur oleh direktur dari Hana Group. Direktur itu sedang berusaha untuk mencari saksi yang sesuai dengan alibinya. Sepertinya ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, bagaimana lagi ceritanya? Aku begitu khawatir mengenai kasus suamiku. Aku merasa tidak enak dengan Yunju. Tidak perlu merasa bersalah seperti itu, Bibi. Aku harus bertanya padanya, batin sang MC. Ngomong-ngomong, apa kamu semalam tidur dengan nyenyak? Itu, kamu pasti terganggu dengan suara kebisingan tadi malam ya. Kuharap kamu tidur dengan nyenyak. Aku memohon maaf. Tidak juga. Tapi aku melakukannya dengan sengaja. Mendengar suamu ulang. Aku mendengar semuanya. Ya, aku tahu asalnya. Mungkin karena kamu sudah dewasa. Di sini tampaknya dengan pose sangat mengagumkan, wanita itu mencoba menggoda sang MC kita. Itu hal yang wajar kok. Kamu menyukainya kan?
Oh, dan nampaknya sang MC tercengoh dengan pose yang membagongkan itu. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Dia bohong apa dia benar-benar tidak peduli dengan hal itu? Ketika dia memegang tanganku tadi, itu sudah jelas kan? Bibirnya begitu manis. Dia cemburu. Baiklah. Kalau sudah sore bagaimana? Tanpa sadar wanita itu mengelus kepala sang MC kita, Chung Dang Yungku. Apa maksudnya di sini? Aku ingin memeriksanya. Memeriksa apa? Langsung dicipok wanita itu. Lihatlah, dia menerimanya sebagian dari dalam diriku. Sepertinya kamu sudah dewasa, berbeda dengan waktu 20 tahun yang lalu. Apa hanya itu ciuman terbaikmu yang bisa kamu lakukan? Pancing wanita seksi itu. Nani? Dan rupanya sang MC super duper tercengoh dengan perkataan wanita itu. Disinilah duduk di sebelahku. Dan mereka pun mencoba merekatkan hubungan mereka dan mendekatkan muka sama muka. Dan mulailah mereka cipukan mesra sebagai tanda kasih sayang antara kedua pasangan ini. Apakah aku terlalu meremehkannya? Sore itu yang cerah, mereka pun memadu kasih. Ciwot, sudah cukup. Jangan berlebihan. Hubungan kita sampai di sini. Baiklah kalau begitu. Aku akan pulang terlebih dahulu. Ayo, sekarang kita pulang. Iya. Mereka pun berdua sudah mengakhiri pacaran mereka di pinggir pantai. Ini pantai sungguh indah. Tapi yang jadi batinku, apakah dia marah? Dia begitu sangat menggoda. Tapi dia tidak menolaknya. Apa ada sesuatu yang menghalanginya? Karena apa ya? Dia sangat tertutup padaku. Batin sang MC dari tadi. Tampaknya di sini dia hanya terdiam 1000 bahasa. Aku tidak sendirian. Aku juga tak tergantung pada siapapun. Dan aku sangat mencintai suamiku. Batin wanita cantik itu. Aku harus melindungi keluargaku bagaimanapun caranya. Tapi kenapa aku melakukan itu ya? Di sini berpindah tempat di sore harinya. Di rumah sang wanita. Tidak saling bicara sampai kita berada di rumah. Aku ingin tidur duluan. Ya, selamat malam. Dia begitu marah padaku. Mungkin ini karena dia mengabaikanku begitu saja. Kami melakukan semua ini seperti pasangan. Jika dia yang melakukannya duluan, bagaimana mungkin aku bisa mengendalikan diriku? Rupanya di sini pintunya masih terbuka. Pintu kamarnya si bibi ini sedikit terbuka. Ada apa ya? Apa aku boleh masuk ya? Baiklah, akan ku coba untuk menenangkan hatinya. Pintu ini seperti memberiku sebuah kode rahasia. Tapi jika aku masuk, bukankah aku membuatnya semakin marah? Bibi, apakah kau sudah tidur? Apakah aku boleh masuk? Ya. Apa kamu ingin duduk di sebelahku? Iya sih. Apa kamu masih marah kepadaku, Bibi? Aku tidak marah kok. Lantas kenapa? Itu karena kamu tiba-tiba menyentuhku sehingga aku sangat terkejut saja. Oh, hanya seperti itu. Kalau begitu aku maaf. Maafkan aku, Bi. Ya, untuk saat ini mengalah adalah langkah yang tepat. Dayut, kamu ini seorang pengacara kan? Iya, aku bisa menjadi pengacara juga karena dirimu. Seorang pengacara punya aturan yang harus menjaga rahasia klien ya kan? Ya, itu benar. Itu sudah diatur dalam pasal 2826 mengenai tugas pengacara. Seorang pengacara atau yang pernah menjadi pengacara diharuskan untuk menjaga kerahasiaan kliennya saat menjalankan tugasnya.
Tidak ada pengecaulan sedikit pun. Ditulis juga di pasal 314, jika seorang pengacara mengungkap rahasia kliennya saat menjalankan tugasnya, dia akan dikenakan sanksi pidana atas tuduhan pembocoran rahasia seseorang. Tidak mungkin. Apa ini maksudnya? Batin sang IMSI itu tidaklah cukup. Dia mencoba mengendalikanku lewat jalur hukum kah? Lebih baik aku pergi saja, batin sang MC. Tidak perlu khawatir, aku akan menjaga rahasia keluargamu sampai aku mati, batin sang MC di sini. Jangan pergi. Kenapa Bibi? Dan laki-laki ini langsung bergetar seketika. Aku ingin kamu memelukku di sampingku. Sebenarnya aku belum sepenuhnya mengenal dirinya. Ketika aku masih kecil dulu, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya berpikiran bahwa dia wanita yang sangat cantik dan baik. Tampaknya di sini sang bibi sangat kesepian. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan wanita yang belum aku ketahui mengenai dirinya yang sebenarnya. Kesalahan ini di luar pikiranku. Aku memang beginilah pesona dari seorang wanita. Dia ingin aku memeluknya, tapi Dayun, apa kamu ingat aku mengenai janji yang pernah kamu buat sampai saat itu? Tidak, janji apa itu B? Bagus, lupakan saja. Ya, aku tidak pernah berjanji padamu sih. Dan kini Dayun yang dulu sudah hilang. Tampaknya di sini Bibi dan Dayun melakukannya enak-enak. Setelah 30 menit kemudian, Dayun pun pergi dari kamar Bibi. Wanita itu kuat juga, tapi aku merasa menyesal. Tiba-tiba Dayun dikejutkan kedatangan seorang perempuan. Konyol sekali, Pak itu. Dan Dayun pun tercengoh dengan wanita cantik itu. Kamu siapa? Kenapa kau kemari? Dayun MC kita sangat tercengoh dengan kedatangan wanita itu. Apa? Katakan padaku, siapa kamu dan kenapa kamu keluar dari kamar ibuku? Mamu? Tunggu dulu. Kamu mencurigakan. Kamu pria siapa sih? Dampaknya di sini Dayun mengingat mamu masa kecil dulu yang memberinya apel atau maksud admin tomat kecil itu. Jena, Dayun, ada apa? Tiba-tiba Bibi keluar dari kamarnya dan juga tercengoh dengan kedatangan perempuan alias anaknya ini. Jena, kamu sudah sampai di rumah, kenapa tidak menghubungi ibu? Sejak kapan dia muncul, batin sang ibunya ini. Ma, siapa orang ini? Apa dia ini pacarmu? Kalian pacaran ya? Apa? Kamu gila apa? Dan ngomong apa sih kamu ini? Kita bicarakan dulu sebentar. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku harus menjelaskan bagaimana nih. Apa tadi dia mendengar suaranya seperti itu? Batin sang bibi. Apa? Dia kakakku. 17 tahun yang lalu dan pernah tinggal bersama kita selama 3 bulan. Ya, sekarang dia menjadi seorang pengacara dan dia juga sedang menangani kasus ayahmu. Tunggu. Tapi kenapa dia keluar dari kamarmu di jam begini? Ya, dia ingin membicarakan mengenai insiden yang berkaitan dengan ayahmu itu. Dan untuk sementara waktu dia juga akan tinggal di rumah kita. Nani? Alasan macam apa ini, Ma? Aku tidak bisa menerimanya. Ya, itu untuk membayar biaya sewaku sebagai pengacara untuk keluarga kalian, kata sang MC sambil malu-malu menutup mulutnya. Apa? Biaya sewa? Satu-satunya tempat di mana aku bisa mengenang masa kecilku dulu, ya di rumah ini. Tidak perlu khawatir, jika kasusnya sudah selesai, aku akan minggat.
Aku bertemu dengannya saat aku masih kecil dan aku tidak menyadarinya, batin sang MC. Ini membagongkan. Kalau sedang dia semakin mirip dengan ibunya, batin sang MC lagi. Dengar, tidak. Apa kau juga harus tinggal bersama pria yang tidak aku kenal? Jelas aku nggak mau, nggak sudi. Najis tralala trilili. Aku memang tidak suka dengan papaku, tapi aku lebih tidak suka dengan pria yang tidak aku kenal. Jeglak. Pokoknya kamu harus pergi. Tapi Jena, bagaimana dengan kuliahmu di luar negeri? Kata sang ibu. Dia pun tercengoh dengan pertanyaan sang ibu di sini. Bukankah kamu kembali masih bulan depan? Iya. Langsung di sini dia kabur. Ada hal yang disembunyikan nampaknya. Ya, itu bisa kita bicarakan besok saja. Aku ngantuk sekali dan ingin segera tidur ya. Langsung dia menutupi masalahnya di sini. Gadis aneh. Sepertinya dia sudah banyak berubah, batin sang MC. Dasar putriku ini. Sejak kapan Jena sudah sampai di rumah? Apa tadi dia mendengar kita? Tidak usah khawatir, Bibi. Berdasarkan dengan yang dikatakan Jena, ternyata bukan itu masalahnya. Lah, benarkah? Iya. Meskipun begitu kita harus tetap berhati-hati. Kamu orang yang pintar kan? Tapi bukannya kamu harus bertindak sebagai seorang pengacara ya? Bukankah ini juga bagian dalam pekerjaanmu? Batin sang ibu yang ngurai semringah. Ya. Melihat senyumannya itu begitu bahagia. Dan malam hari pun tiba. Tampaknya sang MC sedang gelisah. Aku tidak bisa menghadapi kepribadian Jena. Dan aku belum bisa menaklukkan Bibi. Aku harus melakukan hatinya dulu. Tidak, melakukan balas dendam lebih dulu. Sepertinya aku harus mengikuti kemauannya dan tidak membuat masalah, batin sang MC. Untuk melakukan itu aku harus mencari kelemahan mereka. Susun rencana ulang, batinnya lagi di dalam pikirannya. Pagi hari pun berlalu di rumah itu. Dan nampaknya dia membuka pintunya untuk pergi. Pada akhirnya aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Masih ngantuk jir. Apa yang aku lakukan hari ini? Ya udah, aku mau kencing dulu. Aku harus gimana ya? Sambil mikir, sambil di sini. Tampaknya di sini ada seorang yang sedang menggunakan kamar mandi. Siapa itu? Tampaknya sang wanita melihat Dunyun langsung tercengok. Gemparlah seluruh rumah itu dengan sebuah teriakan. Dan rupanya sang bibi sedang masak pun sampai tercengoh dengan suara itu. Tolong, dasar orang di sini. Rupanya berisik sekali. Sang MC pun hanya malu saja. Dia sangat mirip dengan ibunya. Dan sang MC pun keluar dari kamar mandi. Dayun, Jena kalian kenapa? Bukan apa-apa. Aku masuk ke kamar mandi tidak mengetuk pintunya dulu dan Jena sedang mandi. Jadi ya, dasar orang hentai, kamu masuk sembarangan. Pergilah dari rumah ini sekarang juga. Aku tidak sudi tinggal bersamamu, kata Jena. Tapi itu salahmu karena tidak mengunci pintu kamar mandinya kan? Apa inikah rumahku? Kenapa aku harus mengunci segala? Kita berdua belum terbiasa dengan hal seperti ini. Tapi kamu mengatakan bahwa seolah-olah akulah yang salah. Kurang ajar. Dayun, Jena ini seorang wanita, jadi kamu seharusnya lebih memperhatikannya. Jena, kamu juga semarah apapun dirimu, berbicara kasar pada kakakmu itu tetaplah salah. Mama, kenapa kamu belain orang asing ini?
Kakak macam apa? Dia itu orang asing. Hah, terserahlah apa kata kalian, katanya sambil marah-marah. Hah, berhati-hatilah mulai sekarang. Ya baiklah, maaf. Hah, dasar kalian ini. Hah, dan rupanya mereka langsung makan di sini. Tampaknya mereka berdua masih marahan. Kenapa dia melihatku? Oh, rupanya dia langsung membuang muka. Tomat ini, Jenna, ketika kita masih kecil dulu, kamu sering memberiku ini kepadaku karena kamu tidak mau memakannya. Apa kamu masih ingat? Hah? Katanya tersenyum kecil. Brek, diamlah. Tidak mungkin aku mengingat hal seperti itu. Jangan bersikap sok kenal denganku ya. Mulai saat ini, aku merasa mau muntah. Jenna, hilangkan kebiasaan jelekmu itu. Yang ngomelin orang di meja makan, kata sang ibu yang meninggikan suaranya. Mama, sungguh menjengkelkan. Aku makan di luar saja, katanya. Dasar anak ini. Ini bukan reaksi kebencian soal tadi. Jelas ada yang salah mengenai dirinya. Atau mungkin aku harus lebih memperhatikannya, atau dia sudah mengalami hal buruk dengan seseorang pria. Ini bukanlah kelakuan seorang remaja di usia 20 tahunan. Dari kata-katanya yang tersirat, aku jadi ingin memeriksanya, batin sang MC di sini. Maaf Bibi, aku sudah kenyang. Bibi, hari ini aku ingin membahas mengenai kasus Bapak Lee Hong Yuk. Tampaknya Bibi pun langsung tercengoh. Tidak Dayon, Jenna pasti akan marah lagi mendengar hal itu. Kamu harus keluar rumah dulu. Aku akan ganti baju lalu menyusumu. Kita bisa membicarakan itu di luar rumah. Baiklah. Petunjukku ada di sekitar sini. Tampaknya hari pun cerah di daerah itu. Kenapa ini? Dayon, apa aku terlalu lama dengan tampil semacam ini? Anjir, cakep banget. Mana ada orang berumur 30 secakep ini. Bagaimana kalau kita berjalan-jalan sambil ngobrol? Dan mereka pun kencan bareng. Ternyata mereka ketemu dengan ibu-ibu penjual sayur. Halo ibu. Tiba-tiba dia teringat sesuatu jepit rambut yang mereka kenakan. Rupanya dia menyukainya ya, kata Dayon dalam hatinya. Wah, dia kalau tersenyum sangat cantik. Dan sore hari pun terjadi. Suamiku terus menekanku untuk mencari seseorang pengacara, tapi Jenna suka mendengarkan musik. Meskipun tanpa melihatnya, aku bisa membayangkan tekanannya itu, kata orang ini. Jenna pergi ke luar negeri karena dia ingin kabur dari ayahnya. Dia pasti senang karena ayahnya tidak ada di rumah, batin sang MC. Dan di sini pun dia jalan-jalan ke tempat itu. Tunggu sebentar. Iya, kenapa? Jenna sedang mengikuti kita. Apa, Jenna? Jangan sampai kita menoleh ke belakang. Apa kamu mempunyai hubungan dengan pria si hentai itu, batin Jenna? Jika ada sesuatu yang aneh, aku pasti akan mengusirnya, batin sang perempuan itu. Sekarang ayo kita menyeberang. Iya. Dan mereka pura-pura tidak melihat si Jenna. Ayo ikuti mereka. Dan nampaknya di sini lampu sudah merah. Kendaraan pun sudah jalan. Sial anjir, kemana perginya kedua orang itu? Aku ketinggalan. Kemana mereka pergi ya? Dan di sini pun berpindah tempat di Dem Motel. Pesan satu kamar. Kamu serius? Tidak ada cara lain untuk menghindari Jenna. Tapi kenapa kita harus ke hotel sih? Ya, cuman iseng aja. Bibi, ada apa? Tidak, sebenarnya ini pertama kalinya aku datang ke tempat seperti ini. Aku belum pernah menginap di hotel. Benarkah? Seorang wanita berusia 40 tahunan belum pernah menginap di hotel?
Aku rasa bisa menemukan kelemahannya di sini. Zona yang sempurna untuk bisa tidur dengannya tanpa ada gangguan. Aku selalu menantikan hal ini, mulai dari rambut sampai ke ujung kakinya. Dan intinya seperti itu. Waktu pun semakin malam. Di sini berpindah di rumah Jena. Mereka langsung lepas dari pandanganku. Aku yakin mereka begitu dekat sih. Bahkan mamaku tidak menjawab panggilanku. Pria itu memang seorang pengacara, tapi untuk apa dia harus tinggal di rumah ini? Dan kenapa dia begitu akrab dengan mamaku? Aku pasti akan menemukan sesuatu di ruangan ini. Terlihat begitu mencari jika dia menjadi pengacara yang gratisan, kata wanita ini yang mengungkap isi rak buku. Dan tampaknya karena dia pendek, dia ketimpa banyak buku di sini. Dan ada satu buku yang menyelipkan sebuah foto. Aduh anjir, pantat gua sakit jir, gua jatuh, katanya di sini. Tampaknya Jena mengobrak-abrik kamar sang MC kita. Apa ini? Apa itu yang terselip? Rupanya ini adalah sebuah foto. Foto kenang-kenangan waktu kecil. Kemarilah Dayun. Time skip di sini ketika Jena masih kecil. Dayun, ayo foto. Kenapa kamu di pojokan? Ada apa? Cepatlah. Ya, aku memang bukan keluarga kalian. Kamu ini ngomong apa sih ya? Dayun, kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Kakak, kemarilah, ayo kita berfoto bersama, kata Jena yang masih kawaii. Coba baik-baik untuk tersenyum, katakan cheese di sini. Cheese, 1, 2, 3, bangka. Yuk, ini foto saat masih kecil. Wah, ini sudah lama banget ya. Jadi orang itu apakah mungkin dia orangnya? Seorang ibu yang muncul entah dari mana bersama anak perempuannya, kata tanda tangan di belakang foto. Untuk apa dia menulis sampai seperti ini? Dia hanyalah si kurang ajar, kata Jena di sini sambil marah. Masih berpindah di tempat di dekat hotel. Sepertinya sang MC dan Bibi sedang enak-enak di sini. Dan 30 menit kemudian terjadilah peristiwa yang sangat penting. Sudah kukatakan sebelumnya bahwa para petinggi di Hana Group juga ikut terlibat dengan penjeblosan suami Anda. Mereka sembari ngobrol sembari melakukan enak-enak itu. Tampaknya peristiwa ini sangatlah membagongkan. Aku akan membela suami Anda sehingga dia terjerat dari hukum. Dan time skip di sini juga setelah 2 jam kemudian. Jena pasti sudah menunggu kita untuk ke rumah. Iya, ayo kita kembali. Ya, kita harus segera sampai ke rumah, kata Bibi di sini. Mereka pun pulang setelah 3 jam enak-enak anjrot. Dan mereka pun sampai di rumah juga. Tunggu sebentar Bibi. Ada apa yuk? Kita sudah hampir sampai di rumah. Tapi apa itu? Ini, aku ada sesuatu untukmu. Itu? Waktu itu kau melihatnya kan? Pasti kamu kepengen membelinya. Jadi aku ingin membelikannya untukmu. Ternyata kamu menemukan sisi yang satunya ini. Ya, tolonglah pakai ini. Baiklah. Aku pakaikan. Rupanya wanita ini terlihat cantik dan cocok. Kau terlihat sangat menarik. Benarkah? Kata sang Bibi. Dan pemandangan itu dilihat oleh Jena di situ. Kalian, apa yang kalian lakukan? Apa hubungan dia antara kalian berdua? Iya Jena, kami hanya membahas mengenai kasus itu. Mamamu tidak ingin memberitahu padamu, jadi aku juga tidak ingin memberitahu detailnya mengenai kasus itu. Itulah sebabnya kami membahasnya di luar rumah. Bohong berat deh. Apa kamu pikir aku ini wanita bodoh yang mudah dikadalin? Aku sudah muak dengan pura-pura kalian berdua. Aku akan pergi sajalah, kata si Jena sembari pergi dari tempat itu.
Kamu mau pergi kemana, Jena? Bukan urusanmu, Bu. Aku mau ngambek nih. Dasar anak itu membagongkan. Dayun, kenapa dia tega mengatakan hal itu? Banyak alasan, hanya akan memperburuk situasinya. Tidak ada cara lain untuk menyembunyikannya. Meski begitu, seharusnya kau tidak mengatakannya dong. Malam pun semakin larut di kompleks perumahan Cibubur. Mereka kira aku ini wanita goblok. Aku sudah melihat semuanya. Sungguh menyedihkan. Bahagia karena mendapatkan hadiah jepit rambut seperti itu dari seorang pria. Dasar mamaku ini. Tetapi aku mengingat lagi. Mengingat bagaimana kondisinya. Kukira itu bukan hanya hadiah semata. Intinya, aku malah bertingkah seperti orang bodoh. Aduh, gimana ini? Perasaan bercampur aduk di sini di hati Jena pun sangatlah meresahkan. Tiba-tiba ada seorang di balik pintu. Sudah lama tidak bertemu Li Jena. Dan Jena pun tercengoh dengan orang itu. Kau mau kabur kemana? Bawa kuliah di luar negeri segala. Astaga naga. Ternyata selama ini kamu pergi ya. Sejujurnya kamu malah semakin cantik kalau menghindariku. Go Manjun. Bagaimana kalau kita pergi mencari tempat yang sepi untuk ngobrol bareng? Gak mau, menjauhlah, aku gak mau darimu. Dasar perempuan murahan. Kau ini menjauhlah dariku, katanya sembari nangis bombay. Dasar penguntit psikopat sialan kau. Aku sudah mengincarmu sejak SMA. Setidaknya beri aku kesempatan untuk menyatakan cintaku. Mungkin jika aku bisa memberimu luka di wajah cantikmu itu, kamu pasti akan mengerti perasaanku kepadamu. Katanya di sini sembari menjulurkan lidahnya. Tiba-tiba mukanya kena bau gementah di sini. Wah, anjir. Dan Cina pun lemas kakinya melihat pisau itu terjatuh. Kamu baru saja melanggar pasal 283 dan bisa dipidana. Siapa kamu? Apa kamu mau mati? Mengancam seorang dengan belah pisau bisa dianggap sebagai tindak kejahatan yang serius. Langsung dikasih paham mukanya. Kamu bisa masuk penjara dengan minimal kurungan selama 3 tahun dan mendapatkan denda sebesar 5 juta won. Kamu tidak apa-apa Jena? Iya, aku tidak apa-apa. Baguslah. Di sini flashback sebelum kejadian itu. Dayun, kerjalah Jena. Kenapa? Kamu bisa melihat kebenciannya terhadap para pria, bukan hanya karena ayahnya. Sebenarnya ada seorang pria yang terus mengganggunya semenjak dia masih SMA. Loh? Komite sekolah memutuskan untuk memindahkannya ke sekolah lain dan bahkan melarang semua pria untuk dekat dengannya. Tapi dia terus mengganggunya. Pada akhirnya dia masuk penjara. Tapi ada banyak rumor yang bilang bahwa dia sering berkeliling di sekitar komplek. Baiklah Bibi, tunggulah di rumahku. Terima kasih Dayun. Dan langsung saat ini terjadilah baku hantam di sini. Dan orang preman ini diinjek-injek oleh si MC kita. Sudah cukup, hentikan, kata si Jena di sini. Aku masih ingin menghajarnya sampai babak belur, tapi sepertinya dia sudah KO. Jika kamu terus mengajarnya, kamu hanya akan membunuhnya. Benarkah? Dampaknya pria itu langsung pingsan di tempat. Dasar kutu kopret. Kurang ajar ya. Jika kamu mengancamnya lagi, aku akan melaporkannya ke polisi. Tapi sebelum itu, aku akan menuduhmu melakukan penyerangan dengan membawa senjata. CCTV-nya ada di sana, buktinya sudahlah kuat.
Dan juga di sana ada 2, bahkan di sana juga ada 3. Sudah ada banyak bukti nih. Kamu lebih baik menyerah saja. Ini peringatan keras untukmu. Iya iya iya. Dan aku seorang pengacara terbaik di negara Konoha ini. Jadi jangan melakukan hal itu lagi. Kamu paham? Atau kamu tidak akan bisa melihat matahari besok pagi. Oh, Jenah, dia itu siapa, hah? Oh, kenalkan, gua orang ganteng ini adalah kakaknya. Dan rupanya si Jenah hanya tercengoh dengan perkataan itu. Hei, ayo pulang. Iya. Cih. Kurang ajar. Sekarang aku tahu kalau kamu punya seorang berada di pihakmu ya. Sial. Tampaknya di sini mereka pergi dari situ. Oh, tolong jangan beritahu ibumu tentang peristiwa ini. Ya, baiklah. Kakak ya. Hah? Kenapa? Kenapa kau memanggilku dan menarik bajuku? Sebentar aku temani. Aku ingin minum bersamamu hari ini sebagai rasa terima kasih ke. Di sini di pinggir pantai selatan, tepatnya di bar Cornobia. Jangan sampai salah paham ya. Awalnya hari ini seharusnya aku ada acara bersama teman-temanku, tapi semuanya menjadi kacau jadi aku minum bersamamu saja. Ya, kamu bisa minum sepuasnya bersamamu kok. Dasar, langsung minum kuku Bima dia. Rasanya begitu menyenangkan bisa minum kuku Bima Energy ini lagi. Kamu suka minum extra jos ya? Iya, kamu juga harus makan ini ayam goreng KFC. Kamu bahkan mungkin belum makan malam ya kan? Bener juga. Kenapa kamu terus menggangguku sih? Oh, kenapa memang? Lalu? Baiklah, aku akan memakannya. Malam semakin larut di kedai kecil itu, dan mereka sudah menghabiskan extra jos 6 gelas. Tapi kamu tadi begitu berani. Bisakah berkelahi dengan seorang sialan itu? Kau begitu kuat. Rupanya Cena sudah abok-abokan dengan minum extra jos. Sepertinya kamu tidak jago minum ya. Aku merasa seperti bersama Yunji Sunbe. Aduh, hehehe. Aku belum mabuk tahu. Aku ingin minum sekali lagi. Apa? Sebaiknya kamu tahan diri supaya gak nambah minum deh. Kenapa kamu tidak menjawabku sambil sial, dia terlalu dekat denganku, batin sang MC. Tiba-tiba Bibi nelpon. Oi, dia ada telepon dari mamamu nih. Tunggu bentar Bibi. Jawab dulu pertanyaanku. Rupanya di sini Jenna pun merengek-rengek. Apa kamu bersama Jenna? Sepertinya akan hujan. Apa kamu belum pulang juga? Tidak perlu khawatir Bibi, aku bersamanya kali ini. Jenna merasa jengkel, jadi dia mengajakku minum. Tidak ada yang terjadi, kami akan segera pulang. Rupanya Jenna sini sudah abuk-abuk dan sangat menjengkelkan. Bibi bisa tidur duluan. Benarkah? Ya terima kasih Dayun, aku mengandalkanmu. Tidak lama kemudian hujan pun datang. Seperti di tempat admin yang sudah 1 bulan ini hujan melulu. Dan lanjut ke cerita. Hujan di sini begitu deras. Jenna, ayo kita pulang sekarang sebelum hujannya semakin jadi badai. Nggak mau. Itu akan menyenangkan, katanya sembari abok-abokan. Alah, aku membayar dulu. Kita akan segera pulang. Jadi tunggulah di sana sebentar, kata sang MC kita. Yahoo, cepatlah. Kenapa yang menraktir minum yang bayar si MC si anjir. Tetapi sepertinya Jenna ini karena abok, dia terpleset oleh hujan yang licin. Aduh, kaki gua keseleon jur. Aduh kakiku, katanya. Astaga naga, buah naga. Kenapa kamu sembari seperti itu? Sakit sekali, kesleo. Oke kalau gitu tunggu bentar. Kamu mau kemana kakak? Ambil payung. Dasar. Oke kalau begitu,
Tampaknya di sini sang MC lari-larian sampai terengah-engah. Hei, di payungnya. Dan sepertinya dia meminta Jenna untuk bangun. Aku akan menggendongmu. Benarkah? Ya udah. Buruan, payungnya juga cuma satu. Baiklah. Ayo cepat. Hujannya keburu deras nih. Jika kamu sakit, mamamu akan memarahiku, katanya. Dan nampaknya di sini melon itu langsung menyatu dengan tubuhnya. Ayo, siap. Bagus. Kenapa kamu berat banget? Pegangan. Ya udah. Langsung di sini mereka pulang dari tempat kedai itu sembari bergendongan. Apa aku begitu berat? Tidak, kamu masih ringan seperti jangkrik. Apa? Jangkrik? Itu tandanya kamu masih sehat, katanya. Dasar kamu aneh. Dasar bodoh, kata Jenna yang memarahi kakaknya itu. Sepertinya hujan di sini semakin lebat saja. Mereka sudah sampai di sini. Tampaknya di sini iman sang MC kita sedang diuji. Karena dia bukan lulusan pondok, dia pun langsung tergoda. Dan juga hujan semakin basah membasahi tempat itu, membuat suasana semakin romontos. Dan sepertinya mereka sudah sampai di rumah. Yah, sudah sampai deh. Alhamdulillah. Sebuah keluarga yang isinya berdiri dari dua wanita. Ini akan jauh lebih menarik daripada yang aku kira, batin sang MC di dalam otaknya. Hari semakin larut, hujan pun semakin deras di rumah kecil itu. Dayun, kalian dari mana saja sih? Jenna terpleset di jalan 1 jam tadi dan kelangan kakinya terkilir. Hehehe, mama maafkan aku. Astaga, naga, buah naga. Jenna, kamu ini sudah gede loh. Seharusnya kamu itu tidak memintanya untuk menggendongmu. Dan berapa banyak kamu minum, aku akan mengantarnya ke kamarnya dulu, Bibi. Ya, tolong ya. Dia itu sudah seperti bayi kongkang, udah gede minta gendong, kata sang ibu. Dasar. Ini kenapa mereka seperti ini ya? Kata sang ibu yang tampaknya cemas dengan anaknya itu. Hujan makin gede aja di sini. Baiklah, aku akan mandi dulu lalu tidur. Terima kasih Dahyu. Dan supaya di sini sang ibu langsung mengeluarkan kotak obat. Dasar anak ini bandel banget. Kenapa dibilangin susah? Udah gede juga seperti ini. Kayak siapa ya katanya. Anak ini bahkan tidak pernah memikirkan ibunya sendiri. Dasar anak nakal. Kenapa kulitnya bisa semulus ini sih? Katanya. Dia memang anakku yang cantik. Tapi sepertinya dia tidak terlalu peduli denganku. Tidak ada cara yang mudah bagi para pria untuk bisa berteman dengannya. Opa, kamu mau kemana? Lalu? Kenapa dia seperti itu? Opa? Apa maksudnya Dayun? Dan rupanya di sini Bibi pun tercengoh dengan perkataan putrinya itu. Jangan bilang dia mulai suka dengan Dayun, batin sang ibu di sini. Pagi hari menjelang di daerah itu, di daerah pesisir pantai utara. Dan ada mobil yang juga melaju. Rupanya itu mobil sang MC kita yang sedang mengendara di sini. Sepertinya dia hari ini ada urusan bisnis ke tempat Hanma Group. Sudah lama tidak bertemu dengan pengacara Jung Dang Yung. Silakan kita minum kopi apal api dulu. Apa kamu sudah memutuskan untuk bergabung dengan kami, kata Pak Tua ini. Bukan, itu alasan saya untuk menemui Anda, Pak. Lalu kenapa? Apa Anda kenal seseorang yang bernama Lee Hyung-guk? Tentu saja. Aku juga mendengar bahwa kamu menjadi pengacara untuk menangani kasusnya, kan?
Itulah alasanmu untuk menemuiku. Kurasa kamu juga sudah tahu mengenai kasus itu. Ya, seperti dugaanku, kemampuan Anda dalam membaca situasi sungguh luar binasa. Seandainya saja kamu bergabung dengan kami, aku bisa segera membuang orang yang bernama Lee Hyung Yuk itu, kata Pak Tua ini. Hah, menurut pengamatanku, sepertinya Anda memperhatikan dengan saya ya. Maksudmu apa, anak muda? Jadi begini, saya bisa memenjarakan orang itu seumur hidupnya. Apa? Pak Tua ini langsung tercengoh dengan perkataan sang MC kita. Hanya itu yang ingin Anda bicarakan dengan Anda, saya pergi dulu. Lah, dasar kutu kupret, kata Pak Tua itu. Dan sang MC langsung pergi. Pria tua itu terus memohon padaku untuk bergabung dengannya. Aku harus mengurus semua ini sampai selesai. Tiba-tiba sang MC terkejutkan dengan seorang perempuan di sini. Selamat siang, pengacara Jung Dang Yu. Oh, sudah lama tidak bertemu, Ibu Sekretaris. Bos saya memerintahkan saya untuk mengantarkan Anda keluar. Tidak perlu, aku bisa sendiri kok. Ini sudah menjadi pekerjaan saya. Apa Anda tidak merindukan saya? Kata wanita cantik itu. Sepertinya sang MC teringat dengan wanita itu di waktu malam itu. Ya, hadiah dari COE itu. Hahaha. Bagaimana Anda bisa meninggalkan saya begitu saja saat itu? Ya, saat itu aku ada urusan mendadak sih ya. Benarkah? Tiba-tiba ada bunyi dari daerah situ. Ah, maafkan aku. Tiba-tiba kenapa kamu? Hah, Bu, sekretaris kamu kenapa sih? Aku merasa tidak enak badan, Pak. Langsung di sini dia pun ke kamar mandi. Ini kan toilet wanita. Lagi pula tidak ada siapapun di sini. Tenang saja. Kenapa Anda melepaskan pelindung bawahnya? Hah? Apa kamu tidak melihatnya? Rupanya wanita ini dipasangin alat supaya dia bisa tak terkendali, anjrot. Sang MC pun tercengoh dengan hal itu. Bosku juga memerintahkanku untuk memakainya. Pengacara Jong, tolonglah aku, kata sang wanita itu. Dan apakah yang terjadi selanjutnya? Kita simak ke chapter selanjutnya. Oke guys, sorry ya karena sudah mentok sampai di sini videonya. Jangan lupa untuk like, subscribe supaya admin tambah bahagia nunggu chapter selanjutnya supaya lebih terbit lebih banyak. Oke, see you.